Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dewi dengan NIM 210320019. Kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Resiko Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dan memaparkan sedikit materi yang sudah dipelajari selama pertemuan perkuliahan berlangsung. Dan semoga video kali ini bisa menambah wawasan sobat-sobat dan tentunya bermanfaat. Baik, langsung saja. Di sini ada yang pertama yaitu resiko dan manajemen resiko. Di mana resiko ini kan sudah tidak asing nih di telinga teman-teman. Jadi sedikit saya jelaskan di mana resiko itu sendiri adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi, baik berdampak negatif atau sesuatu yang tidak diharapkan, namun terjadi maupun berdampak positif, yaitu sesuatu yang diharapkan namun tidak terjadi. Selanjutnya itu yang slide pertama ada pengertian resiko. Jadi sering dipakai untuk analisis yang mendasari pengambilan keputusan. Adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan, yang dijelaskan sebelumnya tadi ya kan, resiko tersebut. Dan risiko juga pada dasarnya merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari, dan seringkali kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak disukai dan ingin dihindari. Dan banyak contoh dalam kehidupan berbagai resiko yang mungkin terjadi, yang biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang negatif. Misalnya itu ada kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya. Dan resiko itu sendiri bersifat inherent atau melekat pada segala sesuatu. Dia bersanding side by side dengan value, layaknya dua sisi mata uang yang sama. Dan yang membedakan di antaranya ini adalah seberapa besar tingkat paparan risikonya serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap risiko tersebut. Dari semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung resiko di dalamnya, karena mengandung unsur yang ketidakpastian, dan risiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan atau merugikan dari pihak-pihak terkait. Dan banyak definisi atau pengertian mengenai resiko. Untuk lebih memahami apa arti resiko dan untuk dapat lebih memahami arti resiko, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli tentang definisi resiko. Yang pertama itu Choso. Menurut Choso ERM tahun 2004, di mana pengertian resiko ini adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, menurut PP nomor 60/2008, resiko ini adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Yang ketiga itu ada Badan Sertifikasi Manajemen Resiko tahun 2007, di mana Badan Sertifikasi Manajemen Resiko mendefinisikan resiko sebagai peluang terjadinya bencana, kerugian atau hasil yang buruk, dan resiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecil kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan. Selanjutnya keempat, menurut para ahli Arthur William dan Richard MH, menurut Arthur William dan
Ricard MH ini, resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Kalau menurut Mamdul Hanafi, tahun 2009, pengertian risiko ini adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dan selanjutnya yang keenam, standar internasional ISO 300.000 yang diadopsi AS-NZS dalam AS-NZS ISO 300.000 tahun 2009. Di sini dia mendefinisikan risiko sebagai the effort of uncertainty on objectives. Ya, itulah. Dan yang ketujuh, Profesor Dr. IR Sumarno MS, menurut beliau, pengertian risiko ini adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Kedelapan, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita singkat KBBI, di mana pengertian risiko ini menurut KBBI adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut, risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya atau ketidakpastian dalam pencapaian tujuan. Secara sederhana, risiko dapat digambarkan seperti penyimpangan dari yang diharapkan, atau suatu hal yang ingin dicapai tetapi efek dari ketidakpastian pada sasaran, dan suatu keadilan yang tidak dapat ditentukan. Dan ini juga melibatkan faktor penyebab terjadinya resiko dan tipe resiko, di mana dua faktor penyebab resiko ini adalah bencana dan bahaya. Contoh resiko yang disebabkan faktor bencana, yang pertama seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan gelombang laut tinggi. Dan yang terakhir yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sementara resiko yang berasal dari faktor bahaya di sini dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu bahaya fisik, bahaya moral, bahaya karena hukum atau peraturan, dan yang dikatakan bahaya fisik atau physical hazard, di mana misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk, atau tabung gas meledak, pesawat terbang jatuh, kapal laut tenggelam, mobil mogok tanpa sebab, dan sebagainya. Dan yang kedua itu yang dikatakan bahaya moral, misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, di mana sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, yaitu bahaya karena hukum atau peraturan, misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya itu ada jenis-jenis resiko, di mana menurut Hanafi tahun 2009 terdapat dua jenis resiko secara umum, yaitu yang pertama yaitu resiko murni atau full risk. Resiko murni ini adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Resiko murni ini juga adalah suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Dan resiko ini akibatnya hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan, yang terakhir
atau kebakaran. Dan yang kedua itu tadi yang dikatakan resiko spekulasi atau speculative risk, di mana resiko spekulasi ini dia adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan, di mana resiko ini akibatnya ada 3 macam, rugi, untung, atau break even. Contohnya adalah investasi saham di bursa efek, membeli undian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Jorion tahun 1997 terdapat 3 jenis resiko pada suatu organisasi, yaitu yang pertama ada resiko bisnis atau business risk, di mana resiko bisnis adalah resiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Resiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Dan yang kedua yaitu resiko strategi atau strategic risk, di mana resiko strategi ini muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik, di mana resiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi seperti kebijakan ekonomi, iklim politik dan lain-lain. Yang ketiga yaitu resiko keuangan atau financial risk, di mana resiko finansial ini merupakan resiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada dasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Dan resiko ini juga berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan atau default dalam obligasi finansial. Berdasarkan kecenderungan peluang terjadinya resiko, likelihood, dan konsekuensi yang diakibatkan atau consequences. Resiko dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama unacceptable risk, adalah resiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan atau bila mungkin ditransfer kepada pihak lain. Yang kedua itu ada undesirable risk, adalah resiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi resiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga acceptable risk adalah resiko yang dapat diterima karena tidak mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat diterima. Yang keempat, yang terakhir ya, yaitu negligibly risk, adalah resiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Selanjutnya yang keempat ya, yang selanjutnya itu ada yang namanya sumber-sumber resiko. Menurut Godfrey tahun 1996, di sini terdapat sumber-sumber resiko yang perlu diketahui dan diidentifikasi sebagai langkah awal penanganan resiko. Yaitu yang pertama ada politik atau political, contohnya kebijakan pemerintah, pendapat publik,
perubahan ideologi, peraturan, kekacauan, atau perang, terorisme, dan kerusuhan. Kedua yaitu lingkungan atau environmental. Contohnya pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan internal atau organisasi, di mana perundangan yang berkaitan dengan lingkungan, dampak lingkungan. Yang ketiga yaitu ada perencanaan atau planning, di mana contohnya persyaratan perizinan, kebijakan dan praktik, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, dan yang terakhir opini publik. Yang keempat itu ada pemasaran atau market. Contohnya permintaan atau perkiraan, selanjutnya persaingan, keusangan, kepuasan pelanggan, dan mode. Yang kelima itu ekonomi atau economic. Contohnya yang pertama kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Sedangkan yang keenam yaitu keuangan atau finansial. Contohnya kebangkrutan, keuntungan, asuransi, dan risk share. Yang ketujuh itu alami atau natural. Contohnya kondisi tanah di luar dugaan cuaca gempa, kondisi tanah di luar dugaan cuaca, gempa, kebakaran, dan ledakan, dan temuan situs arkeologi. Yang kedelapan proyek atau project. Contoh definisi strategi pengadaan, persyaratan umum kerja, persyaratan untuk kerja, standar kepemimpinan, organisasi, atau kedewasaan, komitmen, kompetensi, dan pengalaman, perencanaan dan pengendalian kualitas, rencana kerja, teknologi, rencana kerja, tenaga kerja, dan sumber daya, komunikasi, dan budaya. Kalau yang kesembilan itu teknis atau teknik. Contoh kelengkapan desain, efisiensi, operasional, dan keandalan. Dan yang ke-10 yaitu manusia atau human. Contohnya kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, pekerjaan dalam kondisi gelap atau malam hari. Terakhir yang ke-11 kriminal atau kriminal. Contoh kurang aman, perusakan, pencurian, dan penipuan dan korupsi. Ternyata ada sumber resiko ini terdapat 12, dimana yang terakhir ya, yang ke-12 ini keselamatan atau safety. Contoh peraturan atau keselamatan dan peraturan atau kesehatan dan keselamatan kerja, zat berbahaya, bertabrakan, keruntuhan, kebanjiran, dan ledakan. Itulah yang dikatakan keselamatan dalam sumber-sumber resiko tersebut. Dan selanjutnya ada kategori resiko. Di sini beberapa kategori resiko tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Di sini yang pertama ada resiko dari sudut pandang penyebab. Dilihat dari sebab terjadinya ada 2 macam resiko, yaitu yang pertama resiko keuangan.
di mana resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan tentunya. Dan yang kedua, resiko operasional, di mana resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non keuangan, misalnya manusia, teknologi, sistem dan prosedur dan alam. Dan yang kedua, resiko dari sudut pandang akibat. Di sini dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Di sini ada dua macam resiko, yaitu yang pertama resiko murni. Di sini apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misalnya terjadinya kebakaran. Dan yang kedua yaitu resiko spekulatif, di mana resiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan, misalnya resiko melakukan investasi. Itulah yang dikatakan resiko spekulatif. Dan yang ketiga, resiko dari sudut pandang aktivitas. Ada berbagai macam aktivitas yang dapat menimbulkan resiko, misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Itulah yang dikatakan resiko dari sudut pandang aktivitas. Yang keempat, aktivitas dari sudut pandang kejadian, di mana resiko ini dilihat dari sudut pandang kejadiannya, misalnya resiko kebakaran. Itulah salah satu aktivitas dari sudut pandang kejadian seperti kebakaran. Yang kelima, ada resiko dari sudut pandang jenis resiko, di mana resiko dari sudut pandang jenis resikonya ini ada mencakup yang pertama, di sini ada banyak, ada 8. Yang pertama yaitu resiko teknologi, yang kedua resiko keuangan atau ekonomi, yang ketiga resiko sumber daya manusia atau kapasitas dan hak intelektual, dan yang keempat resiko kesehatan, kelima resiko politik, keenam resiko hukum, yang ketujuh resiko keamanan, dan lain-lainnya. Ternyata ada 7 ya, di mana yang saya sebutkan tadi resiko dari sudut pandang jenis resiko. Dan yang keenam yaitu resiko dari sudut pandang sumbernya, di mana resiko dari sudut pandang sumbernya itu meliputi yang pertama yaitu resiko eksternal atau politik, ekonomi, dan bencana alam. Dan resiko tadi kan resiko eksternal. Yang kedua yaitu resiko internal atau reputasi, keamanan, dan manajemen, di mana informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh yaitu resiko dari sudut pandang penerima resiko, di mana resiko dari sudut pandang penerima resiko ini mencakup orang atau human rights, resiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset, lingkungan, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan itu ada resiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level atau status resiko. Yang pertama ada resiko rendah, yang ketiga resiko menengah, dan yang terakhir resiko tinggi. Sedangkan yang kesembilan resiko dari sudut pandang kemampuan pengendalian. Di sini yang kesembilan tadi resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Yang pertama itu ada resiko yang sangat terkendali atau highly control level risk. Yang kedua resiko yang kurang terkendali atau low control level risk. Dan yang ketiga resiko yang tidak
atau sangat sulit dikendalikan atau uncontrollable risk. Dan yang ke-10, resiko dari sudut pandang menurut hierarki resiko, dimana yang pertama resiko strategis, resiko program, resiko proyek, dan resiko operasional. Selanjutnya yang ke-11, resiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi. Yang pertama yaitu resiko strategis. Di sini berhubungan dengan keselarasan dengan resiko selera bisnis. Yang kedua yaitu resiko operasional, berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi. Yang ketiga, resiko pelaporan, di mana ini berhubungan dengan keandalan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu resiko ketaatan, di mana berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya manajemen resiko. Di sini membahas pengertian manajemen resiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Dan proses manajemen resiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, dan penanganan resiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring atau review. Dan di sini ada 5 konsep dasar dalam manajemen resiko. Menurut James Eschinger dan Joseph Rosen, harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses manajemen risiko. Yaitu yang pertama, manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Dan di sisi lain, manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil. Dan yang kedua, sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif, tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen. Yang ketiga, ada sistem manajemen risiko. Haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten, tetapi tidak kaku dan fleksibel. Dan yang keempat, manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return atau kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi resiko. Frater L atau Bestrand berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen organisasi terhadap seluruh risiko organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman, kan seperti itu.
Dan yang kelima yaitu lingkungan organisasi organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen resiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak dan perkembangan instrumen baru dan meningkatkan persaingan, di mana meningkatnya interaksi global stakeholder yang semakin menuntut dan perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko organisasi. Selanjutnya kedua yaitu tujuan manajemen risiko, di mana tujuan manajemen risiko dalam suatu organisasi yaitu yang pertama meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan meningkatkan kinerja, melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Dan yang ketiga yaitu memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi, mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi resiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. Yang keenam, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan ketahanan organisasi. Yang kedelapan, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai resiko dan pentingnya pengelolaan resiko. Dan yang kesembilan, meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat resiko yang dituangkan dalam peta resiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan terus-menerus. Selanjutnya yang ketiga ada manfaat manajemen risiko. Secara umum dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu organisasi, maka terdapat beberapa manfaat yang diperoleh suatu organisasi tersebut, yaitu yang pertama, organisasi ini memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Dan yang kedua yaitu mampu memberi arah bagi suatu perorganisasian dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Yang keempat, memungkinkan perorganisasian memperoleh resiko kerugian yang minimum. Dan yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perorganisasian telah membangun arah dan
mekanisme secara sustainable. Selanjutnya, dari sisi organisasi sektor publik, manfaat manajemen resiko sektor publik ini antara lain yang pertama dalam hal pelayanan publik. Manajemen risiko membantu menaksir dampak risiko untuk dapat memastikan bahwa risiko telah dikelola dan pengelolaan diarahkan untuk mengurangi risiko. Dan yang kedua, dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, manajemen risiko membantu memprioritaskan. Misalnya di era mana instansi sektor publik memiliki resiko besar dalam pencapaian hasil programnya, sehingga sumber daya dapat diarahkan terutama kepada area dengan resiko tinggi. Dan yang ketiga, dalam hal peningkatan keandalan dan kecukupan pengendalian manajemen resiko dapat membantu meminimalkan pemborosan, kecurangan atau fraud dan kesalahan. Dan yang keempat itu dalam hal inovasi, di mana manajemen risiko membantu menilai opsi-opsi menyangkut peluang pelayanan dan hasil yang lebih baik, dan serta apa yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang muncul berkaitan dengan opsi tersebut. Dan juga untuk melaksanakan manajemen risiko sektor publik yang efektif diperlukan perubahan signifikan pada budaya organisasi, sehingga manajemen risiko sektor publik menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lingkungan organisasi. Dengan mempertimbangkan persepsi instansi dan publik terhadap resiko, serta sumber daya yang terjadi, serta sumber daya yang tersedia pada instansi. Dan manajemen resiko sektor publik membutuhkan komitmen melalui dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah. Untuk memulainya diperlukan pemahaman mendasar tentang resiko, bagaimana menilainya atau assessing risk, menangani dan memonitor serta mengkomunikasikannya. Secara ringkas, penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi memberikan manfaat untuk hal-hal yang pertama yaitu mengurangi kejutan atau surprises. Yang kedua, meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan reputasi organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Di mana di sini ada selanjutnya contoh kasus, di mana contoh kasus ini perlunya diterapkannya manajemen risiko pada organisasi. Contohnya pada kasus Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko, di mana kasus yang belakangan menjadi viral yaitu gugatan
seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia layak untuk kita pelajari dan ambil hikmahnya. Di mana gugatan yang dilayangkan jumlahnya tidak main-main, inisial BRA, nama panjangnya BRA Kosmariam Jatikusumo, yaitu penggugat PT Garuda Indonesia Tbk atau Persero sebesar 11,25 miliar. Kalau saja gugatan ini dimenangkan oleh Kosmariam, tentu saja ini akan semakin memberatkan keuangan Garuda Indonesia. Apalagi belakangan kita ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia belum berhasil mencetak laba pada tahun 2017. Garuda Indonesia ini menderita kerugian bersih sebesar 213,4 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda pada tahun 2016 sebesar 9,36 juta dolar Amerika Serikat. Dan resiko operasionalnya, kasus di atas adalah bagian dari resiko operasional, di mana resiko operasional ini adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Dan resiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Berikut ini di mana adalah keterangan dari kuasa hukum dari penggugat. Katanya, kami menilai pramugari Garuda lalai karena para pramugari yang menyediakan makanan sedang ngobrol satu sama lain sehingga menumpahkan air panas, katanya. Jadi berdasarkan keterangan tadi jelas bahwa kejadian risiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan prosedur kerja? Tentunya kita harus bertanya pada Garuda Indonesia. Apakah ngobrol pada saat menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP layanan mereka? Dan apabila sudah diatur, apakah diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, maka jelas bahwa ini adalah resiko operasional yang juga disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Dan selanjutnya resiko pasar. Akibat ramainya pemberitahuan kasus ini di media, harga saham GIAA pada penutupan kemarin hari Jumat tanggal 13 Maret 2018 hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Bukanlah angka penurunan yang kecil bila dilihat dari sudut pandang investor saham. Kita harus memahami betul bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayang-bayang resiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dari satu resiko bisa menimbulkan resiko yang lainnya. Lantas bagaimana cara meminimalisasi resiko? Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan di atas. Pertanyaan tersebut. Setidaknya beberapa langkah berikut ini dapat dilakukan untuk meminimalisasi resiko operasional. Pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil resiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Dan pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Dan pastikan seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten, dan lakukan identifikasi dan
dan penilaian resiko yang dihadapi perusahaan. Dan selanjutnya, lakukan pemantauan resiko tersebut secara berkala, lakukan pengendalian dan mitigasi resiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampaknya, dan lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap resiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upayakan perbaikan dari waktu ke waktu, dan alihkan resiko kepada pihak ketiga atau asuransi misalnya untuk resiko-resiko yang kejadiannya jarang namun dampaknya besar. Dengan demikian seharusnya resiko-resiko yang dihadapi perusahaan dapat ditekan sehingga target pencapaian kinerja perusahaan tidak terganggu oleh berbagai macam resiko kejadian yang merugikan perusahaan. Sumber yang didapat ada di https://www.kompasiana.com Johan Palms 5AD17CE 1CAF 7DB 09 CD 55B3 02 kasus strip Garuda, strip Indonesia, strip dan strip pentingnya, strip manajemen, strip resiko, tanda tanya, PAGE sama dengan ALL. Baik,